Hai semuanya, perkenalkan nama saya Eka Febrianti dengan NIM 877901512. Di video kali ini saya akan menyelesaikan tugas tutorial 2 dengan mata kuliah Filsafat Ilmu. Baiklah, saya akan langsung saja pada titik pembahasan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan? Filsafat ilmu berperan sebagai dasar landasan dan kendali mutu bagi ilmu pendidikan. Di sini ada 3 aspek utama, yaitu yang pertama menguatkan eksistensi, yaitu filsafat ilmu yang menjawab pertanyaan mendasar seperti apakah hakikat ilmu pendidikan, sehingga ilmu pendidikan tidak hanya menjadi praktik biasa melainkan memiliki identitas jelas sebagai disiplin ilmu mandiri yang sah dan terstruktur. Yang kedua ada mengawal keilmiahan, yaitu ia menetapkan standar keilmuan seperti cara berpikir logis, sistematis, teruji, objektif, dan konsisten, sehingga teori manapun penelitian pendidikan tidak menyimpang dari kaidah keilmuan yang berlaku. Yang ketiga ada menegakkan nilai-nilai, yaitu melalui kajian aksiologis. Filsafat ilmu memastikan ilmu pendidikan tidak hanya berfokus pada teori semata, tetapi senantiasa berpihak pada kebaikan, keadilan, kemanusiaan, serta tujuan memanusiakan manusia. Jadi dari 3 aspek tersebut, singkatnya, filsafat ilmu menjadikan ilmu pendidikan berdiri kokoh, terpercaya, dan bermakna. Yang berikutnya untuk tugas kedua, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan keduanya bersifat timbal balik, yaitu pendidikan yang bermakna adalah laboratoriumnya. Pendidikan yang bermakna adalah laboratorium nyata bagi filsafat ilmu. Di lapangan pendidikan, teori-teori filsafat ilmu diuji, diaplikasikan, dilihat kelebihan dan kekurangannya. Masalah nyata pendidikan seperti kesenjangan mutu, relevansi kurikulum, sehingga hakikat-hakikat belajar memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru yang mendorong filsafat ilmu untuk terus mengembangkan kerangka berpikir, konsep, dan metodenya agar lebih kontekstual dan pendidikan juga menjadi media pewarisan dan penyebaran gagasan filsafat ilmu, sehingga pemikiran tersebut tidak stagnan tetapi terus berkembang dan diperkaya pengalaman manusia. Dari timbal balik keduanya, singkatnya, pendidikan memberi ruang uji tantangan nyata yang memicu filsafat ilmu untuk terus bertumbuh dan menyempurnakan diri. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membahas persoalan pendidikan. Sebutan ini sering muncul karena ketiga cabang filsafat ilmu berfungsi membedah
Masalah pendidikan secara tajam, mendasar dan terstruktur. Ontologi menjawab, apa hakikat pendidikan, hakikat peserta didik, dan hakikat tujuan pendidikan. Tanpa jawaban ini, kebijakan atau pembelajaran biasa salah arah. Contohnya, jika kita paham hakikat siswa sebagai makhluk yang berkembang, pendekatan mengajar akan menyesuaikan tahap pertumbuhannya. Selanjutnya, epistemologi menjawab bagaimana cara memperoleh, menyusun, dan memverifikasi ilmu pendidikan. Apa batas kebenarannya? Ini menjamin metode mengajar, penelitian, dan penyusunan teori didasarkan pada berpikir yang sahih, bukan sekedar kebiasaan atau dugaan. Yang berikutnya ada aksiologi, yaitu menjawab untuk apa ilmu pendidikan dikembangkan, nilai apa yang ingin dicapainya. Ini menjamin praktik pendidikan tidak menyimpang dari tujuan pendidikan kemanusiaan, misalnya tidak hanya mengajar nilai ujian semata, tetapi membentuk akhlak dan kompetensi hidup. Karena ketiga dimensi ini mampu menembus permukaan masalah sehingga mencapai akar penyebab. Filsafat ilmu layak disebut pisau analisis yang tajam dan terpercaya. Yang selanjutnya yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Berikut ada beberapa contoh nyata yang mudah kita pahami dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam kurikulum penyusunan Merdeka, ontologi berpijak pada pandangan bahwa siswa adalah subjek belajar yang unik, memiliki bakat, minat, dan kecepatan berkembang berbeda. Maka kurikulum dirancang fleksibel, tidak seragam, kaku. Epistemologi mengakui bahwa ilmu didapat tidak hanya dari menghafal, tetapi dari pengalaman, pendidikan, dan pemecahan masalah nyata. Maka diterapkan pembelajaran berbasis proyek dan asesmen formatif. Berikutnya, aksiologi bertujuan mencetak siswa berkarakter, kompeten, dan berdaya saing, bukan sekedar lulus ujian. Nilai gotong royong, integritas, dan nasionalisme dimasukkan ke dalam setiap kegiatan belajar. Berikutnya ada dalam proses pembelajaran sehari-hari. Misalnya seorang guru yang menerapkan filsafat ilmu tidak memandang siswa sekedar wadah kosong untuk diisi pengetahuan. Yang kedua, menggunakan cara mengajar yang beragam dan berbukti efektif. Yang ketiga, selalu menilai apakah kegiatan mengembangkan potensi siswa dan membentuk sikap positif. Baiklah, hanya itu yang mungkin sedikit saya ketahui. Jadi kesimpulan singkatnya, filsafat ilmu adalah jantung dan kompas ilmu pendidikan. Ia menjamin keilmiahannya, mengarahkan tujuannya, dan memberikan alat analisis untuk menyelesaikan masalah. Sementara pendidikan menjadikan wadah nyata yang membuat filsafat ilmu terus hidup dan berkembang. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Selamat siang.